Rafael Struijk tampak menunjukkan ekspresi yang penuh keheranan usai merasakan ganasnya laga di AFF MMA Cup. Dalam pertandingan melawan Myanmar Rohingya, Struijk harus ditarik keluar lebih awal. Dari bangku cadangan, ia terlihat merenung, seolah tak percaya dengan intensitas permainan di Asia. Ini pengalaman yang benar-benar berbeda, ungkap Struijk usai pertandingan. Bagi pemain berdarah Belanda ini, adaptasi di turnamen seperti ini adalah tantangan besar bagaikan kungfu versi bola, yang sangat berbahaya jika tidak berhati-hati. Baru tahu main di AFF, Rafael Struijk geleng-geleng guys. Jadi kita lihat ini bagaimana Rafael Struijk geleng-geleng ya. Baru tahu ngerasain pengalaman pertama kali main di Piala AFF yang notabene ya permainannya beberapa kali umpan nggak bisa begitu maksimal. Kemudian lawan juga dramanya lebih banyak daripada di babak kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Terus juga ya ada permainan yang agak kasar yang dirasakan oleh Rafael Struijk, dan dia geleng-geleng kayaknya ya karena itu ya. Tapi yang jelas Rafael Struijk menghargai proses ini dan bersyukur dapat 3 poin di laga perdana. Dari pelatih Malaysia usai ditahan Kamboja 2-2 di Piala AFF 2024. Pelatih Timnas Malaysia, Pau Marty Vicente angkat bicara terkait hasil imbang yang diraih skuad Harimau Malaya dari tuan rumah Kamboja di Piala AFF 2024. Saya tidak mengkomplain bagaimana kita membangun serangan dan performa pemain, ujar Pau Marty dikutip dari media sosial Instagram Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Senin 9 Desember 2024. Tapi hal ini tetap mengecewakan bagi kami karena memimpin lebih dahulu. Tambahnya, mereka punya dukungan penuh dari penonton, tentu itu sangat membantu, jelas Pau Marty. Kita sebagai tim tamu harus bertarung atas tekanan tersebut. Tetapi inilah pertandingan pertama, kita perlu menyempurnakannya, lanjutnya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Pertandingan pertama tim nasional Indonesia melawan Myanmar cukup sulit guys. Jadi itu yang dirasakan oleh Rafael Struijk ya. Dia mungkin cukup kaget ya dengan turnamen ini. Apalagi juga yang dihadapi lawannya ini ya. Tim nasional Myanmar ini menurunkan skuad utamanya, skuad senior. Makanya Rafael Struijk ini bilang bahwasanya pertandingan malam ini cukup sulit. Karena untuk Rafael sendiri belum mendapatkan chemistry ya dengan tim U22 yang ada di Piala AFF ini. Nah makanya Rafael Struijk ini juga kaget ya dengan intensitas permainan di Piala AFF ini. Ya sekelas Tarkam lah. Karena banyak banget ya pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Myanmar. Bisa dilihat dari hasil statistik pertandingan ya. Jadi Timnas Myanmar ini dapat 3 kartu kuning. Namun memang ya di pertandingan melawan tim nasional Myanmar, di babak pertama ini tim nasional Indonesia ini masih belum padu ya. Makanya kita supporter tim nasional Indonesia dan juga pendukung timnas ini ya boring lah. Cukup bosan ya karena umpan-umpannya ini banyak yang hilang. Jadi ketika Marcelino mendapatkan bola, dioper ke temannya, itu banyak yang hilang. Alhasil Marcelino ini lebih banyak melakukan opsi syuting. Karena di lini depan sendiri ya, untuk Arkan Kakak dan juga untuk Hoki Caraka, masih belum bisa memaksimalkan tugasnya dengan baik. Dengan masuknya Rafael Struijk di babak kedua ya, otomatis untuk permainan tim nasional Indonesia makin hidup. Alhasil tim nasional Indonesia berhasil mendapatkan 17 shot dan 4 on target. Selain itu untuk penguasaan bola, tim nasional Indonesia juga lebih bagus, yaitu 58% berbanding dengan Myanmar 42%. Jadi untuk permainan tim nasional Indonesia masih banyak yang perlu dibenahi. Baik itu di lini belakang, lini tengah, dan juga maupun di lini depan. Untuk di pertandingan selanjutnya yaitu melawan Laos di Stadion Manahan Solo pada tanggal 12 Desember nanti, mudah-mudahan tim nasional Indonesia makin padu lah ya. Dan untuk Rafael Struijk ini bisa jadi starter lah, supaya pertandingan melawan Laos akan meningkatkan kepercayaan diri tim. Dan juga kita berharap ya melawan Vietnam nanti tim nasional Indonesia bisa menang kayak gitu ya. Walaupun ya itu bisa dibilang sangat sulit karena tim nasional Vietnam menurunkan skuad utamanya. Namun kita para supporter tim nasional Indonesia tetap berharap tim nasional Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Alhasil bisa juara grup dan juga masuk final.
Tim nasional Indonesia berhasil memetik 3 poin ya melawan Myanmar. Namun hasil kurang memuaskan diperoleh oleh tetangga kita, yaitu tim nasional Malaysia. Tim nasional Malaysia ini hanya mampu imbang melawan Kamboja. Wah. Jadi kalau kita lihat ya hasil pertandingan tim nasional Malaysia melawan Kamboja. Jadi tim nasional Malaysia ini lebih unggul sedikit ya dibandingkan Kamboja. Baik itu dari tembakan ke arah gawang, operan, kemudian di offset, dan juga tendangan sudut. Dengan hasil ini, tim nasional Malaysia ini hanya mendapatkan 1 poin ya, dan juga menempati posisi ketiga ya di klasemen grup dengan posisi 1 yaitu Thailand, Kamboja, dan juga Malaysia. Dan di pertandingan selanjutnya pada tanggal 11 Desember, tim nasional Malaysia ini akan menghadapi Timor Leste. Selain itu, pelatih dari Malaysia ini menyangkal kenapa timnya ini bisa kalah melawan Kamboja. Jadi pelatih dari tim nasional Malaysia, Paul Martin Vincent ini mengatakan penyebab dari kekalahan timnya adalah karena supporter. Jadi supporternya Kamboja ini mengganggu konsentrasi dari para pemain tim nasional Malaysia. Dia beranggapan bahwasanya supporter tim nasional Kamboja ini menguntungkan buat Kamboja. Yang namanya juga Kamboja sebagai tuan rumah, Bang. Ya pastilah didukung oleh supporternya. Ya kalau main di Malaysia di Bukit Jalil kan juga supporter tim nasional Malaysia kan juga banyak. Wajar aja lah ya. Kocak juga ini ya dari pelatih Malaysia ini, Paul Martin Vincent. Selain itu, pelatih tim nasional Malaysia, Paul Martin Vincent ini beberapa hari yang lalu sebelum match pertandingan melawan tim nasional Kamboja, dia cukup kecewa karena pada saat latihan ada banyak drone yang mengganggu proses latihannya tim nasional Malaysia. Ini tentunya membuat tim nasional Malaysia ini kurang fokus ya dengan banyaknya gangguan drone. Dengan banyaknya drone yang terbang di atas lapangan pada saat tim nasional Malaysia ini latihan. Aduh, ada-ada aja lah ya tim nasional Malaysia ini ya. Semangat lah ya nanti bertanding melawan Timor Leste. Nah, gimana nih tanggapannya netizen? Hasil pertandingan tim nasional Indonesia melawan Myanmar dan juga hasil pertandingan tim nasional Malaysia melawan Kamboja. Harapannya untuk kita, para supporter tim nasional Indonesia dan juga masyarakat Indonesia, di pertandingan selanjutnya, tim nasional Indonesia melawan Laos, nasional Indonesia ini bisa lebih kompak lagi. Jadi antar lini ini bisa padu. Dan untuk lini depan tim nasional Indonesia bisa memaksimalkan peluang kecil menjadi gol. Dan tentunya harapannya untuk Rafael Struijk dan juga Marcelino Ferdinand dan juga Asnawi ini bisa bermain sejak menit awal. Karena kan alasan dari Coach Sintayong tidak memainkan Rafael Struijk baru sampai ya dari Australia. Otomatis juga dari Coach Sintayong ini bilang takutnya masih jet lag atau seperti apa. Makanya harus butuh adaptasi gitu kan. Makanya dimainkan di babak kedua. Nah, kita berharap di pertandingan selanjutnya Rafael ini bisa dimainkan sejak menit awal. Dan tentunya untuk pertandingan melawan Laos, kita supporter tim nasional Indonesia berharap untuk skornya bisa lebih dibandingkan Vietnam ya. Karena itu kan menjadi modal kepercayaan diri tim nasional Indonesia dan juga supporter Indonesia untuk melawan Vietnam. Oke, itu aja dari saya. Tetap semangat, pantang menyerah, tetap dukung timnas karena timnas butuh dukungan kita. See you in the next video. Bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share Kak Duncan Samoya.